keprihatinan kita terhadap teman-teman ojol ya, bahwa memang dalam banyak situasi tidak mungkin sebuah keputusan kita ambil dan itu menyenangkan semua pihak pada saat yang bersamaan. Tapi percayalah bahwa keputusan ini diambil tidak untuk mengorbankan siapa-siapa, tapi untuk menjaga keselamatan bangsa ini ke depan. Semoga itu berjalan dengan baik. Itu keprihatinan saya, Bang. Sebagai bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya menyampaikan perhatian itu. Keprihatinan saya yang kedua, buat abang kita yang baru bicara tadi, mengkritik kenaikan BBM dan harus berkurang kursi di kabinet, saya prihatin buat itu. Dan sepertinya itu tidak terjadi di zaman pemerintahan Jokowi. Jadi saya tidak tahu kenapa bisa sekejam itu pemerintahan sebelumnya. Cuma mengkritik kenaikan BBM saja, kemudian menteri harus dikurangi gitu loh. Itu keprihatinan saya, Bang. Bagaimanapun juga, menurut saya itu tidak demokratis lah. Di negara ini berbeda pendapat boleh-boleh saja kok. Jangan dikasih sanksi. Saya bisa saat ini misalnya ada partai yang masih di DPR masih ribut aja, tapi nggak dikurangi kabinetnya. Kita lebih mampu berterima terhadap perbedaan. Kira-kira seperti itu dibandingkan yang sebelumnya. Memang situasi sekarang sangat sulit. Itulah sebabnya bulan Juli lalu presiden kita sudah berusaha mati-matian untuk mencegah situasi hari ini. Tapi dia ditertawakan banyak orang. Ketika dia datang ke Ukraina, dia datang ke Rusia, dia ditertawakan banyak orang. Dicaci maki, dihina apa manfaatnya dan sebagainya. Tapi kedatangan dia ke Ukraina, kedatangan dia ke Rusia saat itu untuk mencegah hari ini agar harga minyak dan energi dunia tidak naik. Tapi niat baik itu pun masih jadi bahan tertawaan dan hinaan orang. Tidak apa-apa. Kalau kemudian upaya itu dianggap tidak berhasil sampai hari ini mendamaikan Rusia dan Ukraina sehingga dampaknya harus kita rasakan seperti kalkulasi PBB tadi, bukan berarti niat baik itu hilang dari presiden kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Terus banyak orang kemudian mengatakan bahwa wah ini kok tega benar, kejam benar segala macam. Dalam hitungan saya, dalam hitungan kita misalnya, Presiden Jokowi itu cuma menaikkan dalam hampir 8 tahun pemerintahan dia ya, itu tidak lebih dari 3.350 rupiah, 3.500-an lah kira. Sementara sebelumnya kan 10 tahun pertama naiknya 4.690 rupiah, lebih tinggi 1.190 rupiah. Seharusnya situasi saat itu lebih berat dibandingkan hari ini secara ekonomi, apalagi buat teman-teman yang ojol saat itu. Nah, tapi nggak apa-apa. Kalau kemudian orang lupa terhadap masa lalu, memang problem kita dari dulu melawan lupa tuh. Lupa terhadap kejahatan negara, lupa terhadap kekerasan, juga lupa terhadap apa kebijakan yang pernah dilakukan dulu. Sehingga kemudian menjadi lucu menurut saya, ada dulu yang senang sekali bisa naik 4.650 rupiah, tapi kemudian menolak untuk kenaikannya cuma 3.500 dalam sekian tahun. Jadi mungkin ditolak kenaikan 3.500 rupiah ini, 3.350 rupiah terakhir ini, karena tidak naik 4.690 rupiah. Mungkin kalau naiknya segede gitu diterima juga. Mungkin, kan seperti itu. Kenapa? Karena peristiwa sejarahnya seperti itu. Pernah naik besar, diterima, naik sedikit, ditolak. Nah, menurut saya ini juga problem. Bahwa kemudian presiden kita berusaha untuk mencari langkah yang terbaik, saya pikir itu tergantung masing-masing kepercayaan orang. Karena masalahnya sekali lagi trust. Kenapa saya percaya misalnya bahwa Jokowi melakukan yang terbaik buat bangsa ini? Karena memang dalam hitungan kita ya, 1 detik itu dia membangun 1,5 meter jalan dikali lebar per detik. Kita tadi sudah bicara sekian banyak. Pada saat kita ngobrol, pada saat kita tidur, tanpa kita sadari, di luar sana pekerjaan terus berjalan, terus terjadi. Kita bangun sudah bertambah sekian ratus meter, kita tidur lagi, bangun lagi bertambah sekian ribu meter. Terus seperti itu. Tanpa kita sadari, memang tidak terlihat oleh kita. Karena mungkin pembangunannya di ujung-ujung pelosok Sumatera, di desa-desa dan sebagainya. Kalau tidak salah, pembangunan jalan desa saja sudah 390 ribu kilometer sekian. Nggak terasa sama kita. Banyak orang katakan, lalu apa hubungannya dengan BBM dan sebagainya? Oh, infrastruktur. Infrastruktur itu untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Kenapa itu menjadi penting?
Dulu harga BBM misalnya dianggap murah, tapi jalannya susah sekali. BBM yang habis juga banyak. Mudah-mudahan dan jalan yang jauh lebih baik, lebih lebar, menjangkau desa-desa. Walaupun harga BBM-nya tidak seperti dulu yang katanya lebih murah. Itu, tapi penggunaan BBM-nya akan jauh lebih sedikit. Banyak. Dia tidak berdampak langsung per hari ini. Tapi sabarlah. Paling tidak, selama 8 tahun, ya hampir 8 tahun pemerintahan Jokowi ini, kita lihat bahwa seluruh perbangunan infrastruktur luar biasa dahsyatnya. Kita tidak cuma bicara jalan, kita bicara pelabuhan, kita bicara banyak hal yang lain. Yang mungkin akan kita perdebatkan nanti dan teman-teman Demokrat soal itu. Angka demi angka kita perdebatkan satu persatu. Tentang perbandingan-perbandingan mereka. Itu loh. Tidak masalah menurut saya selama yang kita perdebatkan angka, bukan rasa. Kenapa? Kalau kemudian rasa kita perdebatkan, kita tidak sedang bercinta di sini. Kita sedang beradu argumentasi. Mudah-mudahan ada salah satu pihak dari kita yang lebih benar, sehingga orang di luar sana bisa menilainya dengan lebih baik. Mungkin itu sementara begitu Bang Karni, tapi saya memahami betul ya teman-teman ojol ini, termasuk saya setuju betul kalau persentase aplikator itu dikurangi. Tidak 20%, tapi paling tidak maksimal 10%. Karena menurut saya, mereka itu nggak punya motor, nggak punya tenaga. Modalnya hanya aplikasi saja. Tapi keuntungannya lebih besar dibandingkan yang dibawa oleh pengemudi ojolnya sendiri. Saya 2-3 tahun yang lalu, dulu di waktu zaman Jonan ya, Pak Jonan menjadi Menteri Perhubungan, kita ribut besar soal kebijakan terkait dengan angkutan umum online. Lalu di pemerintahan presiden juga saya sempat ribut soal Permen 108, tapi itu untuk R4 ya kalau tidak salah, tidak kena itu. Saya ingat itu selama 2 bulan setiap hari saya harus telepon ke berbagai bandara di Jakarta dan kota lain karena sudah ditangkapin Bang Karni. R4 ini sudah ditangkap di sana, dimasukin ke satu ruangan, disuruh diam 6 jam, dan saya berkali-kali hampir setiap hari itu saya harus telepon Direktur Angkasa Pura II ya, itu 2 kali 3 kali sampai saya bilang ini penculikan, ini penyanderaan dan sebagainya. Nah di sisi lain memang negara sedang gagap. Ini kan situasi yang mungkin tidak mampu serta secara cepat diikuti oleh regulasi. Ini situasi di mana zaman orang bisa menjadi pemilik hotel dalam tanda kutip tanpa punya bangunan. Orang bisa menjadi pemilik taksi dalam tanda kutip tanpa punya mobil, tanpa punya motor dan sebagainya. Nah bagaimana mengatur ini? Bahwa kemudian terjadi perpindahan pola penjualan. Orang tanya, kenapa showroom mobil sepi? Showroom mobilnya sepi. Tapi transaksi online-nya itu sampai hari ini kalau saya tidak salah sudah 60 triliun per tahun ya. Kalau saya salah diralat. Sekitar 60 triliun per tahun transaksi online. Dan ini akan semakin besar. 70 triliun, 100 triliun dan sebagainya. Pola lama akan ditinggalkan, lahir pola baru. Negara selalu gagap menghadapi itu, apalagi dalam konteks regulasinya, pajaknya bagaimana, kontrolnya bagaimana dan sebagainya. Termasuk ini, betul, karena saya tahu betul yang sempat digugat itu kalau tidak salah Undang-Undang Angkutan Umum ya. Motor itu tidak termasuk angkutan umum. Lalu dia masuk apa? Ketika dipakai sebagai ojol. Dilarang tidak mungkin karena itu ada hidup jutaan orang. Dilegalkan, undang-undang harus dirubah. Nah sebenarnya kita sedang menunggu juga bagaimana kemudian teman-teman Komisi 5 menginisiasi untuk merubah pasalnya, bisa revisi, bisa rubah undang-undangnya, satu undang-undang dirubah atau cuma beberapa pasal direvisi, untuk memastikan kepastian teman-teman ojol ini, Bang Karni. Memang dampak BBM berasa ya, kalau beberapa data itu mereka menghabiskan sekitar 4-5 liter lah per hari, kira-kira gitu ya, aktivitas kalau motor. Karena 1 liter itu bisa sekitar 18-22 kilometer lah kira-kiranya, tergantung pemakaian. Kalau ke BBM ini naik dia sekitar Rp3.350, dikali 5 liter ada tambahan pengeluaran mereka Rp16.750 per hari. Itu memang sangat memberatkan untuk situasi saat ini. Tetapi jangan salah juga bahwa sebenarnya yang diberikan negara tidak cuma yang Rp150.000 per hari, tapi juga ada bantalan-bantalan sosial lain dalam bentuk misalnya KIP untuk anak sekolah dibantu, ada PKH, keluarga harapan, ada segala macam, mungkin ada 6 atau 7. Yang kalau di total bisa saja kemudian beberapa orang atau sekian banyak orang itu bisa menerima double manfaatnya. Jadi jangan kita lihat 150.000-nya saja. Mungkin itu sementara begitu dulu Bang Karni, terima kasih.